Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, dunia tanpa cahaya. Tidak ada matahari, tidak ada bintang, tidak ada nyala api yang memberi arah. Segalanya tenggelam dalam gelap yang begitu pekat, hingga kau tak tahu di mana dirimu berdiri. Namun, kini bayangkan pula, dunia tanpa kegelapan. Segalanya begitu terang, hingga tak ada bentuk, tak ada bayangan, tak ada ruang bagi rahasia untuk bersembunyi. Semuanya tersingkap, tanpa misteri, tanpa makna. Di antara dua keadaan itulah manusia berdiri. Di antara terang dan gelap, antara kesadaran dan kelalaian, antara nur dan bayangan. Saudaraku, pernahkah kau merasa bahwa hidup ini seperti tarian antara dua kekuatan yang tak pernah berhenti beradu? Cahaya yang menuntun dan kegelapan yang menjerat. Tapi bagaimana jika aku katakan padamu, keduanya bukan musuh? Bahwa tanpa kegelapan, kau takkan pernah tahu makna sejati dari cahaya. Para arif billah, para pencinta hakikat, telah lama menyimpan rahasia besar ini, bahwa segala sesuatu yang tampak bertentangan sejatinya berasal dari sumber yang sama, Allah yang Maha Esa. Dan rahasia ini telah disembunyikan di balik ayat-ayat, di balik kisah para nabi, di balik hati yang berani merenung dalam sepi. Dalam video ini, kita akan menyelami makna terdalam dari cahaya dan kegelapan, bukan sekadar sebagai simbol baik dan buruk, tapi sebagai dua sisi dari satu rahasia ilahi yang mengatur seluruh wujud. Kita akan melihat bagaimana para sufi memandang kegelapan bukan sebagai musuh, tetapi sebagai cermin di mana cahaya memantulkan dirinya. Dan mungkin di akhir perjalanan ini, kau akan menyadari bahwa yang disebut gelap bukanlah kutukan, melainkan panggilan agar kita mencari sang cahaya dengan lebih sungguh. Barang siapa mengenal kegelapan dalam dirinya, ia akan memahami makna sejati dari cahaya. Dan malam yang gelap bukan akhir dari cahaya, melainkan awal dari penyaksian. Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin mengajakmu untuk ikut menyebarkan cahaya pengetahuan ini. Tulislah di kolom komentar, dari kota mana engkau menonton video ini, dan sampai sejauh mana cahaya ilmu ini telah sampai. Apakah ia sudah menembus hatimu? Apakah ia sudah sampai ke kotamu? Dan jangan lupa, tekan tombol subscribe dan like, agar cahaya ini terus menyala, agar perjalanan spiritual ini tidak berhenti di sini. Karena setiap dukunganmu adalah bagian dari dakwah yang menyalakan jiwa-jiwa yang sedang mencari. Sekarang, mari kita menyingkap tabir sejarah. Sejak awal peradaban, manusia selalu terpesona oleh dua kekuatan besar, cahaya dan kegelapan. Dalam teks-teks kuno Mesir, Dewa Ra digambarkan menunggang perahu cahaya melewati samudra malam, pertanda bahwa siang dan malam hanyalah dua napas dari satu kehidupan. Dalam ajaran Persia kuno, dikenal konsep Asha dan Druj, kebenaran dan kebohongan, terang dan gelap, dua kekuatan yang terus berputar dalam lingkaran takdir. Namun, Islam datang membawa pandangan yang jauh lebih halus, lebih dalam, dan lebih menyentuh hati. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ayat ini tidak hanya menggambarkan keindahan, tapi juga makna metafisik, bahwa segala yang ada hidup dari cahayanya. Namun, pada ayat lain, Allah juga menciptakan malam dan siang, gelap dan terang. Ini bukan sekadar keseimbangan alam, melainkan pelajaran ruhani, bahwa tidak ada makna bagi terang tanpa gelap, dan tidak ada makna bagi petunjuk tanpa tersesat terlebih dahulu. Para sufi seperti Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa cahaya bukan hanya sinar yang tampak oleh mata, tetapi kesadaran yang hidup di hati. Dan kegelapan bukan sekadar malam, tetapi kebodohan, kelalaian, dan tirai yang menutupi nur hakikat dari pandangan jiwa. Ibnu Arabi, sang Syekhul Akbar, bahkan mengatakan bahwa kegelapan adalah bayangan dari wujud Allah. Sebab setiap makhluk yang diciptakan memiliki sisi gelap,
yaitu keterbatasannya. Dan dari keterbatasan itulah muncul kerinduan untuk kembali kepada cahaya yang mutlak. Lalu mengapa pengetahuan ini tersembunyi begitu lama? Karena manusia terlalu cepat menghakimi, menganggap gelap selalu jahat dan terang selalu baik. Padahal rahasia terbesar dalam tasawuf justru terletak pada keseimbangan. Bagaimana seorang hamba mampu mengenali cahayanya tanpa sombong dan memahami kegelapannya tanpa putus asa. Dalam hikmah kuno disebutkan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari api, dan manusia dari campuran keduanya, cahaya ruh dan kegelapan tanah. Itulah sebabnya manusia bisa naik setinggi malaikat atau jatuh sedalam iblis. Dan perbedaan di antara keduanya ditentukan oleh kesadarannya. Apakah ia menyalakan cahaya yang ada dalam dirinya atau membiarkannya padam oleh kegelapan nafsu? Maka ketika para sufi berbicara tentang nur, mereka tidak sedang membahas cahaya matahari. Mereka sedang berbicara tentang pencerahan batin, tentang cahaya yang lahir dari keikhlasan, dari zikir, dari air mata taubat yang menyingkap tabir kegelapan di hati. Dalam setiap bayangan, ada arah menuju cahaya. Dan dalam setiap cahaya, ada rahasia yang tidak tampak oleh mata. Begitulah keseimbangan itu diciptakan. Dan sejarah spiritual manusia adalah kisah panjang tentang bagaimana kita berusaha memahami dua sisi itu, agar kita tidak terjebak di salah satunya, tapi berjalan di tengah menuju Allah, Sang Cahaya di atas segala cahaya, sahabat cahaya hampa yang dirahmati Allah. Sekarang, mari kita menembus lapisan pertama dari rahasia ini, hakikat sejati antara cahaya dan kegelapan. Cahaya dalam pandangan para arif billah bukan hanya sesuatu yang terlihat oleh mata. Ia adalah kesadaran, kemampuan hati untuk melihat dengan pandangan ruhani. Sedangkan kegelapan bukan sekadar malam atau bayangan, melainkan ketidaktahuan. Kabut yang menutupi pandangan jiwa dari kebenaran yang hakiki. Bayangkan, ketika seseorang berjalan di tengah malam tanpa obor, setiap langkahnya dipenuhi keraguan. Ia tidak tahu di mana harus berpijak, apa yang menantinya di depan. Begitulah hati manusia yang hidup tanpa cahaya iman. Ia berjalan dalam kehidupan, namun tak pernah benar-benar tahu kemana tujuannya. Namun menariknya, para sufi tidak pernah menolak keberadaan kegelapan. Mereka tidak melihatnya sebagai musuh, melainkan sebagai guru yang tersembunyi. Sebab hanya ketika kita tersesat dalam gelap, kita mulai mencari arah menuju terang. Dan hanya dalam sunyi dan gelapnya malam, banyak jiwa justru menemukan Allah. Imam Al-Ghazali pernah menulis bahwa setiap makhluk memiliki dua sisi, zahir dan batin, cahaya dan bayangan. Yang zahir adalah penampakan, yang batin adalah rahasia. Jika kita hanya melihat cahaya tanpa mengerti asal bayangannya, kita belum mengenal hakikat. Karena cahaya yang sejati justru tampak paling terang ketika bersanding dengan gelap. Cahaya tanpa kegelapan tak akan pernah dipahami, seperti kebahagiaan tanpa kesedihan, atau iman tanpa ujian. Maka ketika Allah menciptakan dunia dengan siang dan malam, Ia sedang mengajarkan keseimbangan kosmis, bahwa setiap perjalanan menujunya harus melewati dua sisi, terang dan gelap. Dan disinilah rahasia pertama tersingkap. Cahaya bukan tujuan akhir. Ia hanyalah tanda menuju sang sumber cahaya. Kegelapan pun bukan hukuman. Ia adalah ruang perenungan, tempat jiwa belajar mengenal dirinya sendiri. Dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah, Ibnu Arabi menjelaskan bahwa setiap bayangan adalah tanda keberadaan cahaya. Artinya, kegelapan bukanlah ketiadaan Tuhan, melainkan tanda kehadirannya yang tak bisa diserap seluruhnya oleh ciptaan. Cahaya Allah terlalu terang bagi makhluk, maka sebagian darinya menampakkan diri sebagai bayangan, agar kita mampu memandang tanpa binasa. Seorang sufi berkata, "Jika kau ingin melihat wajah Allah, lihatlah pada bayangan dirimu, karena di situ cahayanya sedang menguji seberapa jauh engkau mengenal Dia." Dan inilah paradoks suci yang hanya bisa dipahami dengan hati yang tenang.
bahwa kegelapan bukan penghalang bagi cahaya, melainkan wadahnya. Seperti tinta hitam yang memungkinkan tulisan tampak di atas kertas putih, begitulah gelap memeluk terang agar makna bisa terbaca. Ketika hati manusia gelap oleh dosa, sebenarnya itu adalah panggilan untuk menyala kembali. Karena setiap dosa membawa potensi taubat, dan setiap jatuh membuka jalan untuk bangkit. Seperti malam yang paling pekat selalu mendahului fajar, begitu pula setiap kehancuran batin sering menjadi awal dari kelahiran spiritual yang baru. Jadi, jangan buru-buru mengutuk kegelapan dalam hidupmu, sebab bisa jadi Allah sedang menuntunmu dengan cara yang lembut, bukan dengan cahaya yang menyilaukan, tapi dengan gelap yang membuatmu mencari sumbernya. Kegelapan bukan akhir, ia adalah pintu, dan setiap pintu gelap yang kita masuki dengan sabar selalu mengantar kita kepada cahaya yang lebih terang daripada sebelumnya. Dalam bagian berikutnya, kita akan melangkah lebih dalam. Kita akan membahas bagaimana para sufi memahami hubungan antara cahaya, bayangan, dan wujud ilahi, serta mengapa manusia disebut makhluk dua wajah. Satu menghadap cahaya Tuhan, dan satu lagi menghadap kegelapan dunia. Sahabat cahaya hampa yang dirahmati Allah, kita telah menyelami hakikat pertama, bahwa cahaya dan kegelapan bukanlah dua musuh yang saling meniadakan, melainkan dua sisi dari satu rahasia penciptaan. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam, ke wilayah yang lebih halus, di mana akal mulai berhenti dan hati mulai berbicara. Para sufi sering menyebut manusia sebagai makhluk dua wajah. Satu wajah menghadap ke langit, kepada nur ilahi yang menjadi asal jiwanya, dan satu wajah lainnya menghadap ke bumi, kepada kegelapan jasad yang berasal dari tanah. Dua arah inilah yang membuat manusia istimewa, sekaligus rentan. Ia bisa naik setinggi malaikat atau jatuh sedalam iblis, tergantung pada arah cahaya yang ia ikuti. Ibnu Arabi menjelaskan bahwa setiap ciptaan adalah bayangan dari cahaya Allah. Artinya, keberadaan kita sendiri adalah kegelapan yang terbentuk oleh pancaran nurnya. Kita tidak memiliki cahaya sendiri. Yang kita sebut aku hanyalah pantulan dari sumber yang tak terlihat. Dan saat kita melupakan sumber itu, bayangan menjadi gelap, terpisah, kehilangan arah. Inilah yang dimaksud oleh para arif billah ketika mereka berkata, orang yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Karena untuk mengenal Allah, kau harus berani melihat dua sisi dalam dirimu, cahaya yang menerangi dan kegelapan yang menutupi. Hanya dengan mengenali keduanya, keseimbangan spiritual dapat tercapai. Namun disinilah jebakannya. Banyak yang mengira bahwa menjadi terang berarti menolak sisi gelap dalam diri. Padahal dalam pandangan para sufi, justru mengenali kegelapan itulah yang melahirkan cahaya sejati. Iblis jatuh bukan karena ia gelap, tapi karena menolak mengakui sisi gelapnya, kesombongan. Sedangkan Nabi Adam, meski terjatuh ke bumi, justru diangkat derajatnya karena ia mengakui kegelapan dalam dirinya dan kembali kepada Allah dengan penyesalan. Kegelapan yang diakui dengan kejujuran berubah menjadi cahaya yang murni, sedangkan cahaya yang diselimuti kesombongan justru menjadi kegelapan yang halus, lebih berbahaya karena tampak suci padahal penuh ego. Imam Al-Ghazali menyebut hal ini sebagai kegelapan cahaya, sebuah keadaan di mana seseorang merasa dirinya telah berilmu, telah suci, padahal ia terjebak dalam cahayanya sendiri, bukan dalam cahaya Allah. Itulah sebabnya banyak pencari kebenaran tersesat di tengah jalan spiritual. Mereka terpukau oleh sinar yang mereka temukan, namun lupa pada sumbernya. Maka hati-hatilah, tidak setiap cahaya berasal dari nur ilahi. Ada cahaya yang datang dari nafsu yang dibungkus dengan kebaikan. Ada cahaya yang membuat seseorang semakin tinggi, tapi menjauh dari rendah hati. Dan ada cahaya yang tampak menyilaukan, tapi menutup pandangan dari Allah. Sebaliknya, tidak setiap kegelapan adalah kejahatan. Ada kegelapan yang melahirkan kesadaran, ada sunyi yang menumbuhkan hikmah, ada kesedihan yang justru menjadi jalan pulang menuju Allah. Dalam bahasa para sufi,
Kegelapan bukan penjara, tapi mihrab. Ruang sunyi tempat hati bersujud, menangis, dan memohon diterangi. Dan siapa yang sabar di dalam kegelapan akan melihat nur yang tak pernah padam. Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam berkata, bisa jadi dalam kegelapan engkau menemukan cahaya yang tak pernah engkau temukan di tengah terang. Begitu juga kehidupan kita. Ketika Allah menutup satu jalan, bukan berarti Dia memadamkan cahaya. Dia hanya mengajarkan kita cara baru untuk melihat, bukan dengan mata, tapi dengan hati. Jadi, jangan takut pada bayangan dalam dirimu. Bayangan hanyalah tanda bahwa ada cahaya yang menyinari. Selama masih ada gelap yang dapat kau lihat, itu berarti cahaya Allah masih menuntunmu. Dan disinilah inti rahasia para sufi. Mereka tidak mencari cahaya yang membuat mereka bersinar di mata manusia. Mereka mencari cahaya yang tetap hidup, meski seluruh dunia tenggelam dalam gelap. Karena di balik setiap kegelapan, Allah bersembunyi, bukan untuk menjauh, tapi agar kita mencarinya dengan lebih sungguh. Sahabat cahaya hampa yang dirahmati Allah. Setelah kita memahami hakikat antara cahaya dan kegelapan, kini tiba saatnya untuk menurunkan ilmu ini ke dalam kehidupan nyata, agar bukan hanya menjadi pengetahuan, tapi menjadi pengalaman yang mengubah kesadaran. Karena sejatinya, pengetahuan tanpa penerapan hanyalah cahaya yang dipandangi dari jauh. Ia takkan pernah menerangi sebelum engkau menyalakannya di dalam hati. Langkah pertama adalah mengenali kegelapan dalam diri tanpa membencinya. Setiap manusia memiliki sisi yang ia sembunyikan, amarah, iri, rasa takut, atau dosa yang menyesakkan dada. Jangan menolak keberadaannya, karena penolakan hanya membuatnya semakin kuat. Sebaliknya, pandanglah ia dengan kejujuran. Katakan dalam hatimu, ya Allah, inilah gelap yang ada di dalam diriku. Aku tak ingin melawannya dengan ego, tapi meneranginya dengan cahayamu. Lakukan ini dalam keadaan hening. Ambil waktu setiap malam setelah semua kesibukan dunia berhenti. Matikan lampu, duduk dalam kegelapan, dan rasakan kehadiran Allah yang tak pernah jauh. Jangan minta dunia, jangan minta jawaban. Cukup ucapkan zikir perlahan. Allah, Allah, Allah. Biarkan nama itu menjadi cahaya yang menembus setiap ruang gelap dalam hatimu. Para sufi menyebut latihan ini sebagai murakabah, kesadaran akan pandangan Allah dalam setiap detak jantung. Semakin sering engkau berdiam dalam zikir, semakin jernih cermin hatimu. Dan perlahan, cahaya akan memantul, menerangi bagian-bagian gelap yang selama ini kau hindari. Langkah kedua adalah mengubah setiap kegelapan menjadi pelajaran. Ketika hidupmu terasa berat, jangan terburu-buru berkata, "Aku diuji." Katakanlah, "Aku sedang diajar." Karena Allah tidak pernah memberi gelap tanpa tujuan. Di dalamnya selalu ada hikmah yang menunggu untuk ditemukan. Jika engkau sedang gagal, Allah sedang mengajarkan kesabaran. Jika engkau sedang kehilangan, Allah sedang mengajarkan makna dari ketergantungan. Jika engkau sedang sedih, Allah sedang mengajarkanmu arti cinta yang sebenarnya. Cinta yang tidak bergantung pada dunia. Langkah ketiga adalah menyebarkan cahaya tanpa merasa menjadi sumbernya. Setiap kebaikan yang engkau lakukan adalah pantulan dari nur ilahi, bukan hasil dari kehebatanmu. Jadi, ketika menolong orang lain, jangan berkata, "Aku memberi," tapi katakan dalam hati, "Allah sedang mengalirkan cahayanya melalui diriku." Itulah bentuk tertinggi dari kerendahan hati, menjadi saluran cahaya tanpa mengaku sebagai pemiliknya. Dan terakhir, pelihara keseimbangan antara terang dan gelap. Jangan hanya mencari kenyamanan spiritual di tempat-tempat suci dan zikir yang indah. Temuilah juga dirimu di tempat gelap, di saat gagal, marah, atau kecewa. Karena justru di sanalah Allah menunggu untuk ditemukan kembali. Para wali berkata, "Jangan hanya mengenal Allah di masjid, kenalilah Dia juga di tengah kesedihanmu. Karena cahaya sejati bukanlah yang bersinar di luar, melainkan yang tetap hidup di dalam, meski seluruh dunia padam." Jika engkau mulai mempraktikkan 3 langkah ini, murakabah, menerima kegelapan, dan menjadi penyalur cahaya,
maka engkau sedang berjalan di jalan para pencinta hakikat. Bukan jalan yang mudah, tapi jalan yang membuatmu mengenal Allah, bukan sekadar lewat kata, melainkan lewat pengalaman batin yang nyata. Dan ingatlah, cahaya tidak pernah memusuhi kegelapan, ia hanya menembusnya. Begitulah seharusnya hatimu, tidak melawan gelap dengan amarah, tapi meneranginya dengan cinta. Sahabat cahaya hampa yang dirahmati Allah, cahaya dan kegelapan bukanlah dua musuh, melainkan dua sisi dari perjalanan jiwa kita menuju Allah. Kadang Allah menutup jalan dengan gelap agar kita belajar melihat dengan hati. Kadang Allah memadamkan cahaya luar agar kita menemukan nur sejati di dalam diri. Jangan takut pada gelap, karena di sanalah fajar iman lahir. Jangan terlalu terpukau pada cahaya dunia, karena tak semua yang berkilau membawa kita pulang. Cahaya sejati tak memerlukan mata untuk melihatnya, hanya hati yang tenang dan sujud yang tulus untuk merasakannya. Maka jika hidupmu terasa berat, ucapkan dalam hati, "Ya Allah, terangi aku dengan cahayamu." Biarkan doa itu menjadi lentera yang menuntun langkahmu. Dan bila video ini menyentuh hatimu, tekan like, subscribe, dan share agar lebih banyak jiwa kembali kepada nur yang sama. Tulis di kolom komentar, "Lebih besar, aku ingin mengenal cahayamu ya Allah." Semoga Allah menuntun setiap langkahmu dalam cahaya yang tak pernah padam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.